kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Mari saya ngajak jemaat untuk masuk terlebih dahulu dalam doa. Kita tutup mata kita. Kita mau menyapa Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Puji syukur kami ucapkan selalu kepadamu ya Bapa. Di pagi hari yang begitu indah ini Tuhan, kami masih bisa bangun dengan tubuh kami yang sehat Tuhan. Dan kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap hati kami Tuhan, agar kami bisa menyampaikan isi hati kami, pujian kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita dahsyat ini. Haleluya, kita kibarkan panjinya. Karena itu kita lebih dari pemenang. Dan kita mari serukan nama Tuhan, kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita mainkan satu pujian mereka, Ku diberi kuasa. Raja
Mari sidang jemaat keluarga Gregory yang luar biasa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan waktu yang terindah untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya ketika kita datang dengan kesungguhan hati, maka kuasa daripada surga akan turun melawat dan memenuhi hidup kita semua. Ajari kami Tuhan untuk selalu bisa melewati segala sesuatu di dalam ketenangan yang Engkau jamin di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu damai sejahtera, sukacita dan ketenangan daripada surga yang menuntun langkah kami. Hidup di dalam rasa penuh ucapan syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal, dan biarlah pujian ini menjadi sebuah proklamator kita, iman kita terhadap Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari sekali kita menyatakan pujian dari awal, lebih dahsyat lagi dan lebih sembuh lagi. Haleluya. Kita panggil Dia. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Berjuta-juta rasa terima kasih kami selalu panjatkan kepada satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Anak Allah. Haleluya Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai dan berkati hamba-Mu yang luar biasa untuk boleh membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu kami diteguhkan, lewat firman-Mu kami dikuatkan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini kita mengucapkan syukur pada Tuhan yang luar biasa, dahsyat, selalu menjaga kita, melindungi kita, sehingga hari ini kita sehat kuat karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Pada pagi ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau selalu mengasihi kami, selalu memberi terbaik kepada kami, sehingga hari ini kami bisa menyembah, memuji di tempat ini. Ini semua ada kemurahan hati-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu, berbicara kepada kami Tuhan. Dan kami bisa mensimak dengan firman-Mu dengan baik, dan bisa melakukan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada khotbah pagi ini judulnya bagaimana menghadapi penderitaan atau persoalan dengan iman kita. Nah, kita tahu pada akhir zaman ini banyak orang berkeliling membuat kesaksian tentang imannya. Tetapi bila tiba saatnya untuk membuat sesuatu penyataan dalam kondisi yang buruk, ceritanya akan berbeda. Nah, kita bisa baca Alkitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala kita mengalami penderitaan. Ternyata penderitaan itu adalah sebagai ujian. Kalau kita lulus dari ujian tersebut, ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Karena penderitaan kita bersumber dari kehendak Allah yang baik. Penderitaan tersebut juga memiliki tujuan yang baik pula, yaitu menguji kemurnian iman kita. Nah, kita lihat lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi api bukanlah musuh emas. Sebaliknya, api justru membuktikan keistimewaan emas. Nah, kita baca lagi ayat ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sikap yang perlu ditujukan adalah
bersukacita. Kata dasar bersukacita kalau bahasa Yunani adalah chairo. Muncul 2 kali di ayat ini. Yang pertama merujuk pada sukacita kekinian, berarti sekarang. Kedua pada sukacita ekatologis, itu akhir zaman. Orang Kristen soyoianya harus terus menerus bersukacita dan akan bersukacita selamanya. Jadi kalau sukacita ekatologis atau akhir zaman itu diterangkan dengan partisipasi bahasa Yunani agaleo menoi, berarti bersukacita dengan sukacita yang besar, atau bersukacita luar biasa, atau bersukacita berteriak kegirangan. Nah, sukacita ini bukan penyangkalan realitas atau pengabaian kesedihan. Rasa sakit itu adalah nyata. Rasa sedih pun kadangkala muncul bahwa Allah tetap mengontrol dan bahkan mengarahkan penderitaan untuk kebaikan kita. Nah, pemahaman seperti inilah seharusnya lebih dominan menguasai diri kita. Nah, kita baca lagi ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Nah, kita dinista hanya karena nama Kristus, maka kita harus bersukacita dan berbahagia. Menderita bagi Allah sudah merupakan kemuliaan, karena roh kemuliaan tinggal di atas kita. Nah, kita maju lagi ke ayat ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Nah, ayat ini memberitahukan pada kita bahwa janganlah menderita karena kita sebagai pembunuh, penjahat, dan pengacau. Itu tidak boleh. Nah, kita baca lagi ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ketika menderita sebagai orang Kristen, sikap yang ini ada tidak malu. Pada zaman itu sebutan orang Kristen bahasa Yunani adalah Kristianoi. Seringkali adalah ungkapan ejekan. Orang-orang dunia yang tidak memahami makna penebusan Kristus di kayu salib, pasti mereka menganggap Kristus sebagai pribadi yang rendah. Sehingga terjadi pada orang-orang tertentu memilih untuk menyembah kaisar. Sehingga orang Kristen terlihat begitu hina. Nah, dalam budaya kuno bergerak atas dasar kehormatan dan aib, tekanan sebagai Kristianoi tentu tidak mudah untuk ditanggung. Stigma negatif, gambaran karikatur sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Nah, di tengah situasi semacam ini, Petrus menasehati mereka untuk tidak usah malu. Lebih memalukan apabila mereka menderita karena berbuat salah. Nah, kita maju lagi ayat ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ingat, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa nanti penganiayaan atau penghakiman tiba
pertama-tama terjadi pada rumah Allah sendiri. Saat ini sudah mulai masuk ke rumah Tuhan. Orang banyak mengalami penderitaan, kesusahan, persoalan. Apalagi bagi mereka tidak percaya pada Yesus, akan mengalami penderitaan lebih besar dibanding kita di dalam Tuhan. Karena kita masih bisa ditopang oleh tangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat ke-18. Dan jika orang benar-benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah, hidup orang benar dikatakan hampir-hampir tidak memperoleh keselamatan. Apalagi orang-orang di luar Tuhan Yesus atau orang yang masih berdosa. Itu pasti tidak diselamatkan. Nah, ayat ke-19 yang terakhir. Karena itu baiklah juga mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan nyawanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, di sekeliling keluarga kita ada banyak persoalan dan penderitaan. Masalah singa tanpa memilah. Banyak keluarga mengeluh dan meratap. Keluarga Kristen pun tidak dikecualikan. Bencana, penyakit, tekanan bukanlah hal baru untuk keluarga kita. Situasi ini kadang-kala memaksa kita untuk berpikir keistimewaan status kita sebagai orang-orang Kristen. Lalu kita sering berpikir, tidakkah Allah seharusnya melindungi anak-anaknya dari penderitaan? Mengapa Allah begitu tegar membiarkan anak-anaknya bernasib sama dengan dunia? Bukankah seharusnya Allah lebih berbelas kasihan terhadap anak-anaknya? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita belajar. Tidak peduli jenis penderitaan seperti apa yang kita sedang hadapi. Kita perlu memiliki cara sikap benar terhadap penderitaan itu. Nah, hal inilah yang membedakan orang Kristen dari dunia. Situasi kita boleh sama, namun cara sikap kita harus berbeda. Situasi sulit dapat direspon secara berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, sebagian orang mungkin memilih untuk melarikan diri dan mencari tempat aman. Sebagian lagi memutuskan untuk mengkompromikan, bertahan, tapi tidak berhenti mengeluh, meratap nasib, dan menyalahkan pihak lain. Nah, beberapa bahkan menunjukkan keputusan mereka dengan cara bunuh diri. Yang lain lagi bukan sekadar bertahan, tetapi justru menjadi lebih baik melalui berbagai penderitaan yang dialami. Nah, Petrus secara jelas menyebut penderitaan ini karena kehendak Allah. Nah, menderita karena berbuat baik adalah dikehendaki Allah. Nah, kita bisa baca 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, iman dalam mengatasi tantangan hidup. Saya kasih contoh pertama dari kisah Esther. Kita mengetahui berbagaimana iman dan kesalehan Esther menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan situasi sulit yang Esther hadapi, sehingga Esther menjadi pahlawan bagi bangsanya. Iman yang sama tidak hanya dimiliki oleh Esther, tetapi juga para tokoh-tokoh wanita dalam Alkitab seperti Sarah, Leah, Hana, Deborah, Maria, Elizabeth, dan yang lainnya. Mereka semua juga dapat menjadi pahlawan wanita yang beriman bagi kita melalui kisah hidupnya masing-masing.
Mungkin kita tidak menghadapi dilema seperti Esther kalau menghadapi penindas yang kejam. Mungkin kita tidak seperti Deborah mengalami situasi dilendakan dan dihina. Atau seperti Hana, dilema untuk menghadapi sesuatu yang dapat mengancam nama baiknya serta hidupnya. Namun, bagaimana dengan persoalan pergumulan hidup yang begitu berat yang harus kita hadapi? Bagaimana jika kita ditempatkan dalam situasi terancam kehilangan sesuatu berharga dalam hidup kita? Bahkan di beberapa wilayah dunia ini, seseorang dapat kehilangan nyawa atau penghidupan jika ia memilih untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk dapat memiliki iman, keteguhan hati ketika menghadapi situasi hidup sulit dan menyesatkan? Nah, kita lihat berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk tetap beriman, memiliki kekuatan dalam situasi sulit yang kita hadapi. Nah, pertama, kita menghadapi situasi yang sulit adalah kita harus berpaling pada Tuhan. Karena Alkitab menjadi buku paling banyak memberi referensi kepada kita akan kasih pertolongan Tuhan kepada umatnya. Dalam kitab Mazmur, kita bahkan berkali-kali menemukan ayat yang menyaksikan iman, kepercayaan kepada Allah sebagai sumber kekuatan dan pertolongan. Nah, sebelum dan sesudah menjadi raja, kita lihat Daud selalu menjumpai bahaya, musuh, pengkhianatan, serta pergumulan berat dalam hidupnya. Namun, Daud menemukan pengharapan di dalam Tuhan, seperti dinyatakan dalam Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Ia tidak pernah gagal dalam pengharapannya. Lalu Mazmur 23 menjadi bukti akan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Seperti pemazmur, hendaknya kita juga berpaling kepada Allah, mengandalkan Dia dalam setiap kesesakan dan kesukaran yang kita hadapi. Maka Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, menyatakan berkat yang dijanjikan kepada setiap orang mengandalkan Allah. Dan satu-satunya cara bagi kita untuk mencari, menemukan Tuhan adalah dengan berdoa, senantiasa menyediakan waktu untuk membaca firman-Nya. Melalui waktu-waktu itulah kita dapat bereaksi, menjumpai Dia secara pribadi, mencari pertolongannya. Nah, hal yang kedua, bagaimana untuk mengatasi penderitaan atau menghadapi tekanan berat dalam hidup kita adalah dua, kita harus mengenyahkan takut. Tolak takut itu. Khawatir sesungguhnya bersifat manusiawi. Tetapi kecemasan terus-menerus dirasakan akan menciptakan keadaan paranoia, atau ketakutan berlebihan dalam diri kita. Nah, firman Tuhan memiliki ratusan pasal menekankan kepada kita untuk tidak menjadi takut, karena efeknya melumpuhkan, lambat laun mematikan pengharapan pertumbuhan iman kita. Nah, kita akan begitu berfokus kepada diri sendiri sehingga tak mampu berfokus kepada Tuhan untuk melihat karyanya Tuhan dalam hidup ini. Nah, jika kita merasa takut dan cemas akan situasi yang tengah terjadi dalam hidup kita, ingatlah akan perkataan Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, menopang tangan kananmu, yang berkata kepadamu, jangan takut,
aku akan menolongmu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus buang kecemasan, ketakutan kita dengan segera ketika kita menghampiri. Jangan membuatnya menjadi semakin besar, sehingga perlahan-lahan melumpuhkan kita. Camkanlah selalu dalam benak kita bahwa Allah berkuasa atas hidup kita. Bukan masalah atau situasi dalam hidup ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta yang tidak menyayangkan putranya untuk menyelamatkan kita. Masa kan tidak akan menolong kita dari kesesakan atau tekanan yang ada dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, untuk menghadapi tantangan berat, yang ketiga kita harus tidak menghindar tetapi bertumbuh. Tidak menghindar tetapi bertumbuh. Ketika Allah mengizinkan kesesakan terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa Allah menginginkan kita untuk memiliki iman, karakter yang murni, yang hanya dapat terjadi, teruji melalui penderitaan dan kesulitan. Allah lebih peduli pada kekudusan kita dibanding kebahagiaan kita, karena kekudusan lebih memiliki nilai kekekalan. Setiap orang yang dikasihinya pasti memiliki saat-saat penderitaan, kesukaran pada waktu-waktu tentu saat Tuhan menghendakinya. Tidak ada yang terbebas dari hal itu. Maka kita lihat Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakunya sebagai anak. Nah, karena itu, dibanding menghindar atau menjadi takut pada penderitaan atau tantangan hidup, mari kita menghadapi dengan meminta Tuhan akan menjadikan kita bertumbuh melaluinya, menggunakannya untuk tujuan yang baik dalam hidup kita. Nah, kita baca lagi Roma pasal 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah memegah juga dalam kesesaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesesaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, menginginkan agar kehendaknya terjadi dalam hidup kita, kita dapat mempercayainya bahwa apapun yang terjadi kepada kita akan mendatangkan kebaikan dalam diri dan jiwa kita. Yang keempat, kita harus percaya akan pernyataan Allah. Sebelum Maria mengandung, malaikat Gabriel datang kepadanya untuk menyatakan kehendak Tuhan, sekaligus juga untuk memberitahu kekuatan kepadanya. Malaikat berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau," kata malaikat itu. Kemudian disambung dengan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, kita baca lagi Lukas 1 ayat 28-30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, Bapak Ibu, saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sapaan malaikat kepada Maria tersebut terkandung dua pernyataan penting. Bahwa pertama, Tuhan menyertai Maria. Kedua, Maria akan memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, dari sana
kita mendapat pelajaran bahwa ketika kita menghadapi pergumulan dan beban berat, Allah sudah mengetahui hal itu sebelumnya. Allah akan menyertai, memperlengkapi kita seperti halnya kepada Maria serta orang-orang percaya lainnya. Bahwa kita akan memperoleh kasih karunia di hadapannya. Hal itu adalah kekuatan serta garansi utama bagi kita untuk dapat menghadapi, menjalani masa-masa yang sulit yang tak dapat kita peroleh dengan sendirinya. Tidak ada satupun kekuatan dari diri sendiri ataupun orang lain dapat menyamai kekuatan serta menyertai yang berasal dari Allah, atau yang dapat memberi damai sejahtera dan sukacita sejati. Lagi pula, damai sejahtera dan sukacita sejati bukanlah terdapat pada saat-saat tenang atau nyaman dalam kehidupan, melainkan yang justru tetap ada saat badai hidup melanda. Itulah tanda penyataan serta kekuatan dari Allah memampukan kita terus bertahan dalam melalui penderitaan. Akhirnya damai sejahtera, pemeliharaan Allah melampaui akal dan pikiran senantiasa menyertai kita, semua terutama dalam saat-saat terberat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih kami sudah selesai dan kami sudah mendengarkan sabdamu tentang cara-cara menghadapi tantangan hidup kami yang berat. Kami sudah tahu 4 poin ini kami akan lakukan seperti yang dikatakan pada pagi ini. Sehingga kami semakin dekat padamu, semakin mengetahui kekuatan kuasamu yang tak terbatas. Engkau sanggup melakukan segala-galanya ketika kami pegang pada janjimu, ketika kami serahkan penuh di dalam tanganmu, ketika kami tidak melihat masalah kami, tapi kami berfokus hanya padamu, maka engkau bertindak dan beracara dengan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, lewat firman-Mu pada hari ini, kami bisa bangkit kembali, menjalani hidup kami dengan penuh pengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik, yang luar biasa. Hamba tetap minta arahkan tangan-Mu yang penuh kuasa keajaiban. Karena setiap orang datang mengharapkan kepadamu, percaya kepadamu, maka mujizat-mujizat akan terjadi. Dan setiap orang yang percaya, masalah mereka akan Tuhan bantu buka jalan. Sakit penyakit akan Tuhan sembuhkan. Masalah ekonomi, pekerjaan, Tuhan akan memberkati lebih besar lagi. Dan apapun mereka inginkan, apapun mereka rindukan, mereka akan mendapat jalan keluar. Karena Yesus juru selamat kami. Karena Yesus Allah pencipta langit dan bumi, sanggup melakukan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tetap arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.